Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di program Hukum di Mata Bowo, dan sekali lagi bagi Anda yang ingin melakukan konsultasi hukum, langsung saja bergabung bisa via SMS ataupun via WhatsApp di 087803 kali 41717. Anda bisa langsung sharing pendapat atau mungkin bertanya-tanya tentang permasalahan hukum. Monggo silahkan saja. Bisa yang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini tentang maraknya berita hoax ya. Atau bisa juga di luar topik ya, mungkin konsultasi hukum apa saja tentunya ya. Sekali lagi di 087803 kali 41717. Baik, yang di studio mungkin ada yang ingin bertanya, monggo silakan ya. Oke, baik, silakan. Malam Cak Bowo. Ya. Malam. Malam. Namanya dong. Namanya Tejo Haryono. Iya Pak Tejo, praktisi silakan. hukum juga. Iya. Berkenaan dengan undang-undang IT, memang ancamannya ini berat dan pasal-pasal yang dikenakan itu multidimensional. Jadi banyak sekali ancaman-ancaman yang bisa ditahan. Apalagi 6 tahun dan 12 tahun. Pertanyaan saya Cak Bowo, ini berkenaan dengan pasal-pasal yang dikenakan. Ini kan banyak ya. Di dalam Facebook, Instagram maupun di WA dan lain-lain itu seringkali kebanyakan seseorang itu ada luapan emosi. Ada luapan emosi, mengkritik, sehingga dia lupa kalau itu ada semacam ajaran kebencian gitu loh. Lah, untuk yang tidak mengetahui atau yang tidak paham dengan undang-undang IT ini ya kan, ternyata ya tercetus kekilafan gitu loh. Aduh salah, ternyata saya menyebarkan ada kebohongan, terus ada fitnah, ada ajaran kebencian itu bagi yang awam hukum, maksud awam mengenai undang-undang ini, ada nggak perlindungan hukum ya bagi seseorang yang merasa tadi itu menyatakan khilaf tadi itu bisa enggak tidak dikenakan pasal yang dinyatakan dalam arti undang-undang ini yang dinyatakan sudah jahat ya, dalam arti memang pasalnya terlalu berat bagi yang dikenakan hukuman. Itu aja yang Cak Bowo, mohon ada konklusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, langsung. Oh ya, boleh. Ya, langsung nyambung. Ya, silakan. Selamat malam Cak Bowo. Malam. Dengan siapa ini Pak? Perkenalkan, nama saya Samudra dari Kebomas Gresik. Iya, silakan Pak. Di dalam media sosial ujaran kebencian itu memang kalau kita membaca adalah menyebalkan. Apalagi berita-berita yang atau tulisan-tulisan yang di-share itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tapi gini Cak Bowo, kadang ada yang memasang di akun itu identitas palsu begitu, bukan nama sesungguhnya. Ya namanya siapalah, misalnya nama ini dirubah jadi ini. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengatasi yang menggunakan nama akun palsu itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, langsung dulu ya, dua dulu aja ya. Oke, baik. Silakan Cak Bowo dijawab dulu untuk Pak Tejo dulu. Pak Tejo ini. Memang di dalam kekhilafan. Segala berhubungan dengan undang-undang yang sudah diundangkan. Tidak ada kata-kata khilaf, tidak ada toleransi, kecuali ada pasal ketika kekhilafan itu dibebaskan. Karena nggak ada pasal karena nggak ada pasal tersebut itu tetap meskipun khilaf, tidak sengaja dan sebagainya. Ketika kata-kata yang saya sampaikan, kalau sudah kita setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumentasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penyemaran, sarah, dan dengan kerasan, dengan ancaman dan sebagainya, ada 6 tahun, ada 12 tahun. Ancamannya ketika saya bacakan lagi dalam pasal 45-nya dong. Nah, supaya nanti masyarakat tahu nih,
Kalau nggak tahu, repot, pat. Setiap orang yang memenuhi pasal 45 nih, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda yang banyak 1 miliar rupiah. Ya. Nah, pasal 28 gitu, sama sampai 46, ya toh. Ya. Nah, kalau pasal 29 12 tahun kena 2 miliar dendanya. Kalau 46 tetap 6 tahun. Kalau 30 ayat 2 7 tahun. Kalau 30 ayat 3 8 tahun. Nah, dari kalau pasal 31 GPS dan sebagainya dan sebagainya kena ancaman 12 tahun. Main-main. Ini berbahaya. Jadi artinya ada 6 tahun, ada 8 tahun, ada 10 tahun, ada 12 tahun. Nggak ada. Nggak ada perlindungan. Nggak ada ya namanya khilaf itu ya. Nggak ada. Nggak ada alasan. Di dalam undang-undang ada kekilapan. Ya, khilaf itu tetap salah. Nah, ancamannya tuh seperti tapi itu. mungkin lebih ringan gitu, Cak. Tapi ancamannya 0 sampai 6 tahun. Kalau narkoba kan minimal. Kalau ini 0 sampai 6 tahun, 4 tahun, 8 tahun, ya 4 tahun nggak ada. 6, 8, 10, 12. Nah, ya ini. Padahal cuma sepele ya, ibaratnya kan sepele, nyebarin aja sudah kena. Nah, itu kena, nggak ada toleransi. Nah, ini Pak Samudra nih kembali lagi. Ya, gimana? Sekarang kalau ada hubungannya dengan meregister dengan EKTP itu hanya satu. Makanya sekarang harus dimohonkan tentang adanya EKTP supaya nanti ketika nomornya berapa terakses. Kena. Ya. Ada hubungannya dengan pengaburan dan sebagainya. Tapi kalau beli nomor kan ke sekarang ini kan harus didaftarkan supaya nanti nggak dimati. Kalau nggak didaftarkan, nggak bisa dikomunikasi. Lah itulah dari melacak dari nomor. Siapa yang punya nomor ini? Baru KTP, Bang Bejo, Bang Paimin, nah semua dong. Iya. Itu ya. Jadi Demikian. Dilacak ya. Pak, iya kena dilacak, kena KTP. Nanti sebentar lagi kan registrasi, daftar ulang ke handphone. Iya toh? Nah, ini berbahaya. Kalau melalui warnet agak susah, Cak. Tetap bisa dilacak juga ya warnetnya, bisa. IP-nya ya. Areanya. Polisi punya alatnya itu, kalau itu cybercrime itu ada. Ada sudah, percaya sama saya. Kalau tiap hari di Polda itu, polisi nggak tahu gayanya ngetik, ada 10 orang ngetik. Cari kesalahan akunnya di mana ya, kena sudah. Percaya sama saya. Iya. Wis tak percaya, polisi kok dia tahu lebih pinter sudah. Ya usah lebih baik jadi orang ya usah yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh lah. Ya ini kan sekarang kan dibakar oleh massa, dibakar oleh ya toh badut-badut politik itu, bakar badut-badut tentang ini ada yang merupakan salah satu tim sukses aja mau. Stop jangan mau. Nanti kena ini. Ketika lawan politik lawannya melaporkan, ya sudah selesai. Walaupun diiming-imingi sesuatu tapi tidak seimbang ya dengan apa yang resikonya itu. Ya nantinya. Resikonya ancamannya 6 tahun. Untung sekali untung 0 sampai 6 tahun. Andai kata minimal, sudah tidak bisa apa-apa. 0 6 tahun, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan tergantung nanti adalah bagaimana penegak hukumnya. Nah, dari situlah yang namanya kekilapan tetap dituntut. Kalau JPU nuntut, gak ada JPU nuntut bebas tuh, nggak ada. Mesti nuntut. Walaupun cuma berapa bulan, tapi tetap repot ya. Tetap ribet juga, banyak urusan. Tetapi jaksa bisa, tergantung jaksanya. Mau berat, monggo. Mau ringan, monggo. Ini hukum seperti ini kan. Kenapa ringan? Bisa. Namanya bahasa Jawanya. Apa aja? Tuntutan berwadilak. Coba. Ada kena 0 sampai 6 tahun. Jadi bisa dituntut percobaan. Ini suka-suka jaksa kan? Ya. Kalau ada pret, sudah. Percobaan lah. Nah, dari situ hati-hati. Ya toh? Minimal bisa jadi efek jerah kan? Iya. Walaupun ya berapa bulan dapatnya gitu ya. Bisa. Nanti di jaksa nggak ditahan lah, di polisi nggak ditahan, hakim bisa nahan, jaksa ditahan, hakim bisa menangguhkan, karena asas prinsip
tentang hubungannya dengan GUAP itu, subjek bisa artinya subjektif dan objektif. Punya hak dia. Punya hak nahan. Nah, punya hak yang tidak nahan bisa. Nah, inilah namanya negara kita, tidak apa-apa. Ada nahan atau tidak, mau enggak. Nanti tergantung proses hukumnya ya. Partinya, iya. Ya gitu. Jadi seperti itulah. Pokoknya kalau usah main-main lah mas. Iya. Oke, monggo ada lagi mungkin? Ya. Oh iya, silakan. Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Suryani. Iya, Ibu Suryani silakan. Saya mau tanya, apabila HP saya itu hilang, diambil teman saya, dan teman saya itu menjelek-jelekkan seseorang atau menghina seseorang, apakah saya kena pasal undang-undang IT, ITE ya, ITE ya, oke. Nah, itu gimana itu, Cak? Nah, kalau handphone hilang sekarang hati-hati. Lebih baik lapor polisi. Nah, tanda lapor itulah nanti ketika ada persoalan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lah, jangan meskipun itu atau handphone berapa dan sebagainya, gak usah bicara masalah nilainya. Tapi harus lapor polisi. Ini untuk pengumuman pada masyarakat. Ketika kalau ada atau HP hilang, harus lapor polisi. Jangan sampai HP itu nanti digunakan untuk ujaran kebencian. Penting sekali. Terima kasih Mbak Suryani. Ini adalah sebagai satu contoh. Kalau hilang, lapor. Kalau nggak lapor, ketika ada apa-apa, tangkap. Kalau tangkap, ada yang ini hilang. Atau merasa kalau tiba-tiba akunnya dihack gitu ya, langsung aja ya. Iya, kecuali dihack. Wah ya nggak ada masalah, tapi harus laporan kehilangan. Daripada nanti di kemudian hari ada sesuatu yang tidak ada keburukan yang hilang. Janganlah. Nanti daripada sesuatu yang tidak diinginkan pada yang hilang, lebih baik lapor polisi. Inilah cakep pertanyaannya. Oke, terima kasih. Oke, Cak Bawa, kita break sebentar. Nanti kita akan kembali saat lagi, dan pemirsa kita akan lanjut lagi nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.